Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Nufis Melodiana, guru seni di SMP Negeri 4 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Kali ini saya akan berbagi inovasi sederhana yang telah saya lakukan terkait asesmen, yaitu CapMap Asesmen Formatif. Sebuah portofolio yang dibuat oleh peserta didik dengan memanfaatkan kardus bekas dan kanva. CapMap merupakan istilah yang menggambarkan dua jenis asesmen portofolio ini. Di antaranya ada assessment as learning sebagai refleksi proses pembelajaran dan assessment for learning untuk perbaikan proses pembelajaran. Saya adalah guru mata pelajaran yang mengampu 8 kelas setiap tahunnya. Dan saya adalah tipikal guru yang sulit untuk menghafal peserta didik. Padahal karakter peserta didik bermacam-macam, peserta dengan keunikan dan kendala yang dihadapinya. Tidak melulu dengan gaya belajarnya, khususnya pada pembelajaran seni rupa yang sebagian besar kegiatannya praktik dan proses. Selain itu, menilai pembelajaran seni cukup sulit tanpa adanya alat bantu ukur. Perlu adanya track untuk merekam proses hingga dapat hasil akhir. Sehingga penilaian bisa dipertanggungjawabkan, terbuka, dan bisa membangun minat dari kecenderungan belajar yang beragam itu. Hal ini menjadi tantangan bagi saya, bagaimana membuat portofolio yang dapat menghimpun proses kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik. Dari sinilah langkah yang saya lakukan adalah mempelajari terkait asesmen dengan memanfaatkan PMM atau mengikuti pelatihan terkait asesmen, kemudian survei terkait potensi peserta didik dan potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, menyusun rencana pembelajaran dan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berupa rubrik dan beberapa lembar kerja untuk menghitung prosesnya. Sebelum memasuki materi, saya meminta peserta didik untuk membuat biodata diri yang berisi identitas, minat, serta gaya belajarnya. Di pertemuan selanjutnya, peserta didik membuat map portofolio memanfaatkan kardus bekas dengan kreasi masing-masing. Dilanjutkan dengan memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, kegiatan apa yang dilakukan, hingga kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran agar pembelajaran ke depannya lebih terarah. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang disebut KKTP ini digunakan guru untuk mengukur kemampuan pelajar peserta didik. Saya membuat stempel dengan afirmasi positif dengan panduan rubrik yang telah saya buat. Salah satu contoh pada kelas 8A. Tugas pertama adalah membuat jalan dan bangunan dengan teknik perspektif, satu titik hilang. Dari 29 siswa dalam satu kelas, 10 orang mahir dan sisanya sudah cukup dan bahkan masih ada yang baru berkembang. Saya memberikan umpan balik dan bisa menyusun strategi untuk melakukan remedial atau pengayaan terhadap peserta didik sesuai dengan kemampuan yang didapat. Selain itu, pada portofolio ini, peserta didik dapat mengisi checklist progres belajar secara mandiri dan memberikan refleksi pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Map portofolio ini dapat membantu peserta didik secara mandiri dan tanggung jawab merekam proses pembelajarannya. Juga bisa menjadi sarana komunikasi melalui refleksi yang ditulis. Sedangkan cap afirmasi positif ini bisa membantu menyampaikan tindakan pembelajaran selanjutnya dengan bahasa yang memberikan semangat sehingga bisa menjadi bahan evaluasi secara kolaboratif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru bisa melakukan kegiatan pembelajarannya di kelas dan melakukan evaluasi sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik mata pelajaran yang diampu masing-masing. Saya
memberikan kesempatan kepada Ibu Melody melakukan asesmen yang berbeda seperti biasanya, karena bentuk penilaian itu kan beragam, tidak harus berbentuk soal tertulis, bahkan juga bisa melakukan unjuk kerja. Memberikan kami ruang untuk berkreasi. Saya bisa menilai hasil karya sendiri dan mengontrol kemampuan saya sejauh mana. Saya memberi masukan untuk ibu di sana. Tugas bisa tersusun rapi dan tidak tercecer-cecer. Ibu selalu memberikan hal yang positif sehingga siswa-siswa tidak merasa bodoh. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga inovasi yang sederhana ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi Bapak, Ibu guru, bahkan orang tua di rumah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.